Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subhan Hari selaku pendamping visi Batch 7 Wilayah Bekasi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA PGRI 1 Bekasi, dan yang terhormat teman-teman dan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur pada hadirin sekalian. Saya di sini Wibowo Prasetyo sebagai host. Di samping saya ada Fatika Fikrian sebagai moderator, dan di samping saya satu lagi ada Radin Arifakusuma sebagai presenter. Waktu dan tempat saya persilakan kepada moderator. Yang terhormat Bapak Subhan Hari selaku pendamping VCT Batch 7 Wilayah Bekasi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA PGRI 1 Bekasi. Yang terhormat teman-teman serta hadirin yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, sebagaimana yang telah kami bagikan di flyer, hari ini kami akan memaparkan materi yang berjudul 5 IQ Keuangan, yang akan disampaikan oleh Raden Adifakusuma sebagai presenter. Berikut akan saya sampaikan biodatanya. Nama Raden Adifakusuma, tempat tanggal lahir 19 November 2002, asal sekolah SMA PGRI 1 Bekasi, kelas 12, dan alamat Jalan Raja Wali Turun Paparmas, Blok A8 nomor 35, RT 01, RW 04, Kampung Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada presenter untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Saudara Fatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Subhan Hari sebagai pendamping VTC Batch 7 Wilayah Kabupaten Bekasi, dan Bapak Ibu Guru SMA PGRI 1 Bekasi yang saya hormati, serta teman-teman hadirin yang telah hadir dalam kesempatan hari ini. Saya Raden Adifakusuma ingin menyampaikan tentang pemaparan materi hari ini, 5 IQ Keuangan. Apakah IQ keuangan itu sangat penting? Ya, IQ keuangan itu sangat penting bagi sebagian orang, karena IQ keuangan itu sendiri sangat pentingnya dengan kemampuan dasar lainnya untuk bertahan hidup. Ketika seorang ingin mempunyai kemampuan finansial yang lebih baik, IQ keuangan itu adalah hal-hal yang dasar dalam kehidupan finansial. Bisa dilanjut? Selanjutnya ada apa itu IQ keuangan? IQ keuangan adalah nilai dari kecerdasan keuangan atau financial quotient, atau kita sebut dengan FIQI. Kecerdasan keuangan adalah kemampuan seorang untuk mengatur atau mengurus keuangan pribadi dan keuangan keluarganya. Maka dari itu, ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita harus mempunyai IQ keuangan. Karena IQ keuangan itu adalah bagaimana kita memanage keuangan kita, finansial kita untuk hari ini dan untuk masa depan kita. Selanjutnya ada kecerdasan keuangan versus IQ keuangan. Yang pertama adalah kecerdasan finansial. Financial quotient atau FINQ merupakan ukuran kemampuan seorang dalam memahami pentingnya perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan yang baik. Selanjutnya ada IQ keuangan. Adalah nilai dari kecerdasan keuangan atau financial quotient FIQI. Kecerdasan keuangan adalah kemampuan seorang untuk mengurus atau mengurus keuangan pribadi dan keluarganya. Jika kita bandingkan dengan kecerdasan keuangan melawan IQ keuangan, kecerdasan keuangan adalah bagian dari kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah keuangan kita sehari-hari.
bagaimana kita mengatur untuk makan, minum, dan membeli pakaian. Selanjutnya ada IQ keuangan, adalah ukuran kecerdasan itu, yaitu cara kita mengukur kecerdasan keuangan kita. Bagaimana kita memanage pengeluaran dan pengeluaran uang kita. Selanjutnya ada 5 IQ keuangan. Yang akan saya bahas ini ada 5 IQ keuangan. Yang pertama adalah menghasilkan lebih banyak uang. Bagaimana kita menghasilkan lebih banyak uang dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam memanage keuangan kita melalui bebas dengan pajak. Selanjutnya ada melindungi uang Anda. Bagaimana caranya Anda untuk melindungi uang Anda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menganggarkan uang Anda. Bagaimana Anda memisah dan memilih hal yang harus Anda lakukan dan tidak Anda lakukan. Yang keempat adalah mengenakan deferred atas uang Anda. Ya, di sini mengenakan deferred atas uang Anda adalah Anda harus memisahkan uang Anda untuk persiapan masa tua Anda. Bagaimana? Yaitu dengan cara kita berinvestasi. Yang kelima adalah meningkatkan informasi keuangan Anda. Bagaimana meningkatkan informasi keuangan Anda? Anda harus berjalan dan berlari. Di situ kita harus belajar dan terus belajar untuk menempuh hidup yang lebih baik. Yang pertama ada IQ keuangan, yaitu menghasilkan lebih banyak uang. Kebanyakan dari kita memiliki kemampuan yang cukup untuk menghasilkan uang. Semakin banyak uang yang kita hasilkan, semakin tinggi IQ keuangan kita. Mengapa? Karena orang yang berpenghasilan $1 juta dalam setahun punya IQ yang lebih tinggi dibandingkan orang yang berpenghasilan $300.000 setahun. Misal, jika ada orang yang sama berpenghasilan $1 juta per tahun dan salah satunya membayar pajak lebih kecil dibandingkan orang lain, orang itu mempunyai IQ keuangan lebih tinggi karena dia hampir mencapai integritas keuangan dengan memanfaatkan IQ kedua. Yang kedua adalah melindungi uang Anda. Melindungi uang Anda adalah hak Anda Pak pribadi. D, ini yang coding maju lagi syuting. Lagi di banget 4 grup Pak D hari ini. Apa? Nen. Ya. Selanjutnya adalah melindungi uang Anda. Melindungi uang Anda adalah hak pribadi Anda. Bagaimana caranya Anda melindungi uang Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda. Namun ada satu kebenaran sederhana. Di dunia ini, sebagian orang ingin mengambil uang Anda, namun tidak semua orang yang mengambil uang Anda adalah predator. Salah satu predator keuangan terbesar kita adalah membayar pajak. Pemerintah, kita membayar pajak pada pemerintah. Itu secara sah. Jika ada orang yang mempunyai IQ keuangan yang tinggi, ia akan membayar pajak lebih kecil dari orang lain. Contohnya adalah orang yang membayar pajak sebesar 20%, dengan orang yang membayar pajak 35%, orang yang membayar pajak lebih kecil, sedikit mempunyai IQ keuangan yang lebih tinggi. Nah, dari sini kita mengetahui, ketika Anda membeli sesuatu, Anda harus memikirkan bagaimana kita memilah dan mengeluarkan pajak kita. Semakin kecil pajak kita yang kita bayar, maka di situ IQ keuangan kita lebih tinggi daripada orang lain. Disitulah uang kita akan selalu terjaga demi untuk masa pensiunan kita. Yang selanjutnya adalah menganggarkan uang Anda. Dalam menganggarkan uang Anda membutuhkan banyak kecerdasan keuangan. Karena terlepas dari sebesar apapun penghasilan Anda butuh kecerdasan keuangan yang tinggi. Misalnya sebagai berikut. Orang yang berpenghasilan dan membayar pajak $70.000 setahun punya IQ keuangan yang lebih rendah dibandingkan orang berpenghasilan $30.000, mampu hidup nyaman dengan $25.000 serta berinvestasi. Dan ketika Anda berinvestasi sebanyak $5.000 dalam sebulan, di situ Anda bakal punya leverage yang tinggi untuk masa depan Anda. Karena Anda harus di sini, Anda harus bisa memisahkan uang Anda untuk keperluan Anda, kehidupan Anda, orang tua Anda, keluarga Anda, dan istri dan saudara Anda. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk berinvestasi sebesar
$1.000 tersebut, yaitu dengan cara kita membeli saham, menabung emas, dan sebagainya. Yang keempat adalah mengenakan leverage atas uang Anda. Dalam hal ini dapat dijelaskan dengan ketika Anda berpenghasilan yang mencukupkan, Anda dapat menginvestasikan uang Anda lebih terhadap portofolio saham atau portofolio reksadana yang dapat diversifikasikan dengan baik. EQ keuangan keempat ini diukur dalam laba atas investasi Anda. Misal, orang yang berpenghasilan laba sebesar 50% dari uangnya punya EQ keuangan lebih tinggi dibandingkan orang yang berpenghasilan 5%. Karena orang yang berpenghasilan laba sebesar 50% bebas pajak dari uangnya, dibandingkan orang yang menghasilkan 5% dan membayar pajak sebesar 35% untuk laba sebesar 5%. Di sini, ketika Anda menginvestasikan sesuatu, di situ Anda harus mengurangi pajak dalam kehidupan Anda. Karena investasi itu adalah investasi untuk jangka panjang untuk kehidupan kita. Yang kelima adalah meningkatkan informasi keuangan Anda. Ada pepatah mengatakan, Anda harus belajar berjalan sebelum bisa berlari. Hal ini berlaku pada kecerdasan keuangan. Sebelum bisa belajar, cara mendapatkan laba luar biasa atas uang kita harus perlu belajar berjalan, yaitu mempelajari dasar landasan kecerdasan keuangan Anda. Dan ketika Anda memulai berinvestasi, di situ Anda harus mengerti apa itu investasi, apa itu dasarnya, dan untuk apa kita berinvestasi. Ketika Anda menginvestasikan sesuatu, Anda harus memahami dasar hal tersebut. Contohnya ketika Anda menginvestasikan saham, Anda harus mengerti apa itu saham atau itu portofolio, dan ketika Anda menginvestasikan saham, Anda harus memikirkan dampak hal yang ketika kita beli, dampak apa yang kita dapatkan ketika kita membeli emas tersebut atau saham tersebut. Emas adalah investasi jangka panjang dan itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Namun ketika Anda ingin membeli portofolio atau saham, di situ Anda harus dapat memiliki EQ keuangan tinggi. Dalam hal ini, di kehidupan kita sehari-hari ada jenis IQ lainnya. Yang pertama itu kecerdasan akademik, adalah kemampuan membaca, menulis, menyelesaikan soal matematika, dan mengolah data. Kecerdasan itu sangat penting. Kita menggunakannya untuk memecahkan masalah dimanapun dan kapanpun. Biasanya kecerdasan akademik ini dimiliki banyak orang, dari murid, guru, dan sebagainya. Yang kedua adalah kecerdasan profesional. Adalah kecerdasan yang kita gunakan untuk memecahkan masalah orang lain dan orang bersedia membayar untuk solusi itu. Kecerdasan ini kita gunakan untuk mendapatkan keahlian dan menghasilkan uang. Misalnya ketika Anda datang ke dokter itu menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Dia memberi solusi, di situ dia mendapatkan bayaran atas solusi yang dia berikan. Disitulah kecerdasan profesional yang berlaku. Dan selanjutnya ada kecerdasan kesehatan. Adalah di mana itu kecerdasan yang digunakan untuk menjual sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Dalam kecerdasan kesehatan ini adalah ketika Anda memiliki sebuah resep untuk kesehatan, di situ Anda akan mendapatkan bayaran atas resep tersebut. Ketika kecerdasan kesehatan ini berlangsung, Anda harus memiliki sebuah ilmu yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah dan memberikan solusi untuk orang lain. Yang selanjutnya adalah siapakah yang perlu IQ keuangan paling tinggi? Pada dasarnya di sini kita akan menggunakan kuadran cash flow. Kuadran cash flow ini ada E, S, B, dan I. Dalam hal ini E, employer, karyawan, S, small business, self-employed atau spesialis, pemilik usaha kecil, wirausaha, atau spesialis. B, big business, pemilik usaha dengan karyawan lebih dari 500. Dan yang selanjutnya ada I, investor. Dan siapakah yang perlu keuangan paling tinggi ini? Ketika Anda berada dalam kuadran E,
yaitu sebagai karyawan, Anda tidak memerlukan IQ keuangan yang lebih tinggi karena Anda tidak dituntut lebih atas keuangan Anda. Dan ketika Anda berada di kuadran S, Anda pun juga tidak dituntut tinggi untuk ilmu keuangan Anda. Finansial Anda tidak akan terganggu akan hal itu. Namun ketika Anda hanya berada di jenjang E dan X, Anda harus mencukupi kehidupan Anda dengan uang yang lebih kecil dan pendapatan Anda yang terus berkurang. Dan selanjutnya, ketika Anda berada di jenjang E, ingin beralih ke jenjang B, disitulah Anda harus memiliki IQ keuangan yang lebih tinggi. Karena uang yang akan Anda hasilkan itu lebih tinggi dan bagaimana kita harus memanage-nya. Dan ketika Anda seorang investor atau seorang wirausaha ingin menjadi seorang investor yang profesional, di situ IQ keuangan Anda harus tinggi dari orang lain. IQ keuangan ini sendiri ketika Anda menjadi seorang investor, 5 dasar itu adalah mendasari hal-hal bagi seorang investor. Bagaimana kita harus mengeluarkannya, bagaimana kita harus membeli sesuatu, bagaimana cara kita membeli aset perusahaan dengan cara menghitung fundamental perusahaan tersebut. Kita menghitung arus keuangan tersebut dan IQ keuangan itu harus tinggi. Ketika kita menjadi seorang investor itu harus menerima high risk, yaitu kegagalan yang sangat tinggi. Dan saat itulah IQ keuangan itu sangat penting untuk menghandle kegagalan tersebut. Ya, saya rasa cukup untuk sampai di sini. Saya kembalikan pada moderator. Jika ada yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya. Saya serahkan kepada moderator. Ya, yang selanjutnya yaitu kita buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya bisa membuka mikrofon ataupun menuliskan di kolom chat. Oh, kwitansi. Kita kwitansi 0D, 1D. Mantap. Hari mana? Baca nggak? Gini, baca kan? Gini. Baca nggak? Nggak baca. Baca? Ini nggak gitu? Belum. Untuk pemula bisa menjanjikan apa ya? Banyak deh. Tokopedia aja banyak. Lu gak usah mikir deh. Yang diomongin itu banyak begitu. Lagi? Bitcoin tuh juga. Ini berapa pertanyaan? Satu dulu aja jawab. Jawab aja dulu. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu dari Rahma Ghazali. Untuk memulai tes apa yang paling menjanjikan? Untuk pemula, investasi apa yang paling menjanjikan? Kalau menurut saya itu adalah saham. Karena saham itu dia dihitungnya dalam satu lot. Satu lot itu ada 500 lembar. Ketika saham itu harganya satu lembar itu 100 perak. Anda membeli satu lot, di situ Anda cuma membutuhkan 50.000. Dan ketika Anda dari 50.000 itu, Anda bisa menginvestasikan terus-menerus. Ketika saham itu naik, Anda akan mendapatkan uang lebih banyak. Dan selanjutnya adalah ketika Anda mempunyai modal yang sedikit, Anda bisa mengembalikan pada saham. Ketika saham itu naik lebih tinggi, Anda bisa membelikannya itu pada emas.
Lantas pada dasar apa Anda ingin berinvestasi, jangka panjang atau jangka pendek? Ketika Anda ingin berinvestasi dalam jangka pendek, seorang pemula dianjurkan untuk berinvestasi saham. Dari situlah saham itu sangat penting untuk pemula. Dan untuk jangka panjang, Anda hanya perlu menginvestasikan emas. Yang selanjutnya, apakah investasi saham itu pasti selalu untung? Ya, kalau menurut saya sekarang Indonesia sendiri mengalami sebuah resesi atau kekurangan keuangan, atau kita bilang Indonesia mengalami kerugian sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Apakah investasi saham itu pasti selalu untung? Menurut saya, untung itu sangat besar di saham, tapi ketika Anda rugi itu bisa besar, bisa sangat merugikan bagi kehidupan Anda. Tapi ketika Anda bisa memanage keuangan tersebut, Anda bisa mengerti sebelum Anda membeli saham tersebut, Anda harus mengerti arus keuangan perusahaan tersebut. Karena saham itu bukan hanya sekedar selembar kertas. Ketika Anda membeli saham, Anda membeli aset perusahaan tersebut. Dalam membeli saham itu, Anda harus mengerti arus keuangan perusahaan tersebut. Jadi, apakah selalu untung? Menurut saya selalu untung. Saya pribadi, setiap tahun, setiap bulan, saya memiliki pendapatan 20% dari saham tersebut. Ya, dipersilakan. Jadi kesimpulannya untuk Vina Puryanti, apakah investasi saham itu selalu untung? Kesimpulannya adalah Anda pasti bakal bisa untung ketika Anda bisa memanage keuangan tersebut. Dan ketika Anda membeli hal tersebut, Anda harus bisa mengukur arus keuangan perusahaan tersebut. Untungnya sangat besar dalam investasi saham sebagai seorang pemula. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Dari yang mana? Mau yang Rahmat Ghazali apa yang Nusatria? Yang duluan. Baca Rahmat Ghazali. Yang selanjutnya saya bakal menjawab ini pertanyaan terakhir dari Rahmat Ghazali. Apakah reksadana untuk salah satu investasi jangka panjang? Ya, reksadana itu dihitungnya adalah per tahun. Jika Anda saya bertanya kembali, Anda ingin berinvestasi jangka panjang, reksadana dan deposito itu adalah investasi jangka panjang. Reksadana itu tidak bisa kita ambil dalam jangka sebulan, tapi itu diukur dalam per setengah bulan atau 1 tahun. Saya rasa cukup untuk sesi pertanyaan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan kesimpulan dari presenter untuk materi yang tadi. Oke, kesimpulannya adalah dalam materi ini, EQ keuangan ini. EQ keuangan ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Ketika kita memiliki 5 EQ keuangan ini, kita dapat memanage keuangan tersebut dari melindungi uang kita, menganggarkan uang kita, dan mendapatkan uang yang sangat besar. Dalam mendasari 5 keuangan ini, Anda mendapatkan kehidupan yang menjadi lebih baik. Karena dalam kehidupan sekolah kita, ada seorang yang jenius, memiliki ilmu akademik yang lebih tinggi daripada kita. Namun dalam kehidupan nyata, dia bisa saja tidak dapat menghasilkan uang yang lebih tinggi daripada kita. Karena apa? Karena mereka diajarkan tidak memiliki EQ keuangan. Dalam sekolah kita belajarkan nilai akademik. Akademik itu apa? Nah, akademik itu adalah yang tadi kita membaca, menulis, mengolah data. Namun EQ keuangan ini adalah kita memanage keuangan ini, mendapatkan keuangan kita menjadi lebih baik. Dan kesimpulannya, sekarang saya memberi kesimpulan yang lebih lanjut ya. Siapakah yang perlu memiliki EQ keuangan ini? Adalah ketika Anda memiliki perusahaan yang besar, seorang investor, EQ keuangan ini sangat penting. Ya, itulah kesimpulan bagi saya.
dalam pemaparan materi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada penutupan yang akan saya serahkan kepada host. Terima kasih. Jadi selebihnya sih begitu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah waktu luang yang sudah menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording mati.